Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Supeni Burleza NIM 19591263 akan mempresentasikan hasil proposal PTK saya, yaitu upaya meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata melalui media kartu tempel dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 2. Baiklah, latar belakang dari permasalahan ini adalah upaya penggunaan bahasa Indonesia hanya aktif dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar saja. Keadaan tersebut membuat pembendaharaan kosakata bahasa Indonesia siswa relatif kurang berkembang. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada proses pembelajaran bahasa Indonesia, pada khususnya dan penguasaan materi pada mata pelajaran lain. Rendahnya penguasaan bahasa Indonesia siswa disebabkan juga rendahnya minat baca. Siswa hanya membaca buku teks yang mereka miliki, bahkan pada umumnya siswa hanya membaca buku ketika berada di kelas. Ini disebabkan bukan hanya kesalahan dari siswa saja, tetapi juga dari pihak guru, umpamanya pembelajaran terlalu monoton tanpa menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, di kelas 2 ditemukan bahwa siswa masih sulit memahami kosakata yang ada. Perihal tersebut dilihat dari 1. Penguasaan kosakata bahasa Indonesia oleh siswa masih kurang. 2. Media pembelajaran yang ada masih minim dalam proses pembelajaran. 3. Perlunya media pembelajaran kartu tempel dalam penguasaan kosakata siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mengajukan suatu media untuk menarik perhatian dan minat siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Tujuannya agar siswa dapat memanipulasi benda konkret, mudah memahami setiap materi yang disampaikan, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru, siswa aktif ketika pembelajaran berlangsung, dan juga dapat meningkatkan pemahaman hasil belajar siswa dalam memahami materi tersebut, agar dapat memenuhi standar ketuntasan minimal. Media tersebut yaitu media kartu gambar tempel. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah terbagi menjadi 3. 1. Penguasaan kosakata bahasa Indonesia oleh siswa masih kurang. 2. Media pembelajaran yang ada masih minim dalam proses pembelajaran. 3. Perlunya media pembelajaran kartu tempel dalam penguasaan kosakata siswa. Setelah dilakukan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah kemampuan penguasaan kosakata bahasa Indonesia pada siswa kelas 2? 2. Bagaimanakah media pembelajaran yang dilakukan guru saat mengajar di kelas 2 SD? 3. Seberapakah peningkatan kemampuan siswa dalam memahami kosakata melalui media kartu gambar tempel di kelas 2? Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD sebelum menerapkan media kartu tempel. 2. Meningkatkan media pembelajaran yang dilakukan guru saat mengajar di kelas 2 SD setelah menerapkan media kartu gambar tempel. 3. Meningkatkan kemampuan siswa memahami kosakata setelah menerapkan media kartu gambar tempel. Manfaat penelitian. 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penggunaan media pembelajaran kartu gambar tempel, sehingga dapat dijadikan sumber media yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. 2. Bagi sekolah. Bagi sekolah memberikan atau menyediakan variasi media pembelajaran agar siswa lebih giat dan bersemangat dalam belajar, membaca, memperbaiki pembelajaran di kelas, dan meningkatkan kualitas sekolah. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas cakrawala daya berpikir penulis sehingga dapat menambah dan meningkatkan motivasi mengajar dan mencari ilmu tanpa hentinya sampai mati nanti, dan juga akan selalu merangsang penulis untuk mencari dan menelaah ilmu yang belum diketahui. Bab 2. Landasan teori. Pertama, menurut Nurul Nitasari tahun 2012 mendefinisikan istilah peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal. Sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dan yang dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua yaitu menurut Rahardi Aristo tahun 2004 mendefinisikan kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain
atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata dimengerti oleh seseorang atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang-orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Ketiga, menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pelajar, seperti siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru dalam menyajikan informasi kepada siswa. Selanjutnya itu fungsi-fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, lingkungan, dan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Yang selanjutnya, manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar siswa, yaitu A. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuh motivasi belajar. B. Bahan mengajar akan terlihat lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai mencapai tujuan pembelajaran. C. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata berkomunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam mata pelajaran. D. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru. Langkah-langkah media kartu gambar tempel. Pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Guru menjelaskan materi kosakata, yaitu kegiatan menggunakan media kartu gambar tempel. 3. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Yang keempat, guru membentuk ketua kelompok berdasarkan kelompok masing-masing. Kelima, guru membagikan petunjuk permainan. Keenam, setiap kelompok diminta mengambil kartu gambar tempel dengan benar dalam misteri dus kotak warna. Kemudian mengelompokkan kartu gambar tempel tersebut berdasarkan persamaan kegiatan yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya mencari dan menemukan perbedaan yang ada pada kartu gambar tempel. Ketujuh, setelah selesai, selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan. Seperti yang terlihat pada siklus 1 dan siklus 2. Sebelum diterapkannya media kartu gambar tempel, persentase ketuntasan hanya sampai 79,16% dengan kategori cukup tetapi belum mencapai target. Setelah dilakukannya dengan siklus 2 menggunakan media kartu gambar tempel, ketuntasan siswa dalam kategori yang cukup yang sangat baik dengan persentase ketuntasan yaitu 98%. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu Classroom Action Research. Alur penelitian ini mengacu kepada alur yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Tagar. Subjek penelitian yaitu seluruh siswa kelas 2 SD yang berjumlah 25 orang, 15 perempuan dan 10 laki-laki. Teknik analisis data. Data yang diambil penelitian ini ada 3, yaitu data hasil belajar siswa, data hasil observasi dan dokumentasi untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.